Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengulangi lagi dan mencoba untuk merangkumnya dengan sistematis tentang operasi baris elementer, karena kemarin saya lihat masih banyak yang kesulitan. Baik, operasi baris elementer ini ada di bab matriks untuk matematika teknik 1 khususnya, karena dibutuhkan nantinya untuk menyelesaikan soal-soal persamaan diferensial, yaitu yang pertama saya akan mengulangi lagi tentang operasi baris elementernya itu sendiri, yaitu ada beberapa aturan yang bisa digunakan untuk operasi baris elementer. Yang pertama adalah menukar baris I dengan baris J. Jadi di sini kamu tukar ya, kayak contohnya baris 1 ditukar dengan baris 2. Berarti nanti tinggal di switch aja, ditukar semuanya satu baris. Kemudian yang kedua yang bisa dilakukan operasinya adalah menggandakan baris I dengan skalar K. Syaratnya K-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini kamu bisa contohnya B2 sama dengan 2 kali B2. Jadi barisnya itu dikalikan dengan skalar 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Pecahan juga boleh di sini dikalikan dengan pecahan. Yang penting tidak boleh sama dengan 0. Kemudian menggantikan baris I dengan K kali baris J ditambahkan pada baris I. Nah, di sini rumusnya adalah baris I akan dirubah dengan K kali baris J ditambah baris I. Jadi yang akan berubah adalah baris I-nya. Contohnya, ketika ada baris 3, akan diubah dengan min 3 kali B1 ditambahkan B3. Jadi nanti di baris ketiga, kamu ubah elemen pertamanya dengan mengalihkan min 3 dari B1, kamu tambahkan elemen yang di B3 itu. Jadi yang berubah bukan B1-nya ya, B1-nya cuma penambahnya ketika sudah dikalikan dengan min 3. Ya, jadi yang berubah adalah di B3. Kalau ada simbol seperti ini yang berubah adalah B3-nya. Kemudian ada juga lagi gabungan dari antara operasi E2 dan E3, yaitu baris I-nya dikalikan P, baris J-nya dikalikan K, nanti ditambahkan. Nah, dilihat rumusnya adalah BI, baris I akan berubah dengan P kali baris J ditambah K kali baris I. Syaratnya sama, skalar P dan K tidak boleh sama dengan 0. Nah, kita beri contoh, kalau tadi baris 3 akan dirubah dengan cara min 3 baris 1 ditambah 2 kali baris 3. Nah, jangan bingung, ketika di sini B3 berarti walaupun di sini ada B1, ada B3, semuanya dikalikan dengan skalar, tapi yang akan berubah hasilnya, tempatnya adalah di B3. Jangan lupa itu ya. Baik, kita akan lanjut mengingat kembali tentang matriks echelon reduksi. Contohnya di sini ada contoh suatu matriks. Matriks di sini bentuknya adalah belum tereduksi. Nah, kita akan cek. Syarat untuk dia tereduksi adalah yang pertama, jika suatu baris matriks tidak nol semua, maka elemen tak nol pertama adalah 1. Nah, di sini, ini 1. Elemen tak nol pertama, kan nggak ada yang nol. Yang pertama adalah di sini. Baris ini disebut punya leading 1. Ini leading 1-nya. Di baris kedua, tidak nol semua kan, elemen nol tak nol pertamanya adalah ini kan, 1. Berarti ini disebut leading 1. Baris ketiga, ada yang tidak nol kan, nah elemen tak nol yang pertama kan ini, min 11, belum 1, maka dia belum bisa disebut sebagai leading 1. Ya. Kemudian semua baris yang nol dikumpulkan di bagian bawah, nanti ketika ada baris nol semuanya ditaruh di bawah. Kemudian leading 1 pada baris lebih atas, posisinya lebih kiri daripada leading 1 baris berikutnya. Contohnya ini, baris kedua sama pertama itu mempunyai leading 1 semuanya. Kita cek bahwa leading 1 yang lebih atas, yaitu di baris 1, itu posisinya lebih kiri daripada baris 2. Nah, itu nanti bisa dibilang matriks echelon. Nah, untuk jadi tereduksi, dia syaratnya harus sampai ke 4, yaitu setiap kolom yang memuat leading 1, elemen lainnya semuanya 0. Nah, ini ada leading 1, semuanya belum 0, berarti dia belum tereduksi. Ini ada leading 1, semuanya belum 0, ada min 1, berarti dia belum tereduksi. Ya, nanti akan tereduksi kalau bentuknya adalah mirip identitas. Biasanya gampangnya kita ngomongnya seperti itu. Ya, jadi kalau hanya memenuhi ciri 1, 2, dan 3 disebut matriks echelon. Berarti yang ini masih disebut matriks echelon. Nanti yang ini bisa kita rubah jadi 1 dengan cara membaginya dengan min 11.
Gimana cara membaginya? Kita pakai cara operasi baris elementer. Baik, yuk kita coba selesaikan atau kita coba praktek di contoh soal yang kemarin sudah kita kerjakan bersama-sama. Ini adalah suatu contoh soal matriks A. Matriks A ini diminta untuk mengubah jadi matriks echelon reduksi dengan operasi baris elementer. Ya, operasi baris elementernya itu yang tadi kita jelaskan ada 4 aturan yang boleh dipergunakan. Nah, bagaimana cara mempergunakannya? Kita posisinya di sini tujuannya adalah matriks echelon reduksi. Jadi kamu buat dia ada leading satunya di sini 1, 1, 1. Di situ adalah tujuan akhir kita. Yuk, kita coba cek langkah-langkahnya. Karena A21 sama dengan 1, berarti kan ini A21. A di baris 2, kolom 1. Ingat, A21 berarti baris dulu, baris 2, kolom ke 1 sama dengan 1. Kan kita mau punya leading satunya kan yang di atas harus lebih kiri lah. Kalau ini di kiri, yang atas baris 1 harus di mana lagi? Kan tidak mungkin. Maka ini akan kita tukar dengan baris pertama. B1 ditukar baris kedua. Ini boleh dibolak-balik ya, karena kan cuma ditukar. Jadi B1 ditukar baris kedua. Hasilnya adalah seperti ini. 1425 akan ditukar jadi baris pertama, 03 min 30 akan ditukar jadi baris kedua. Begitu ya, yang baris ketiga aman tetap. Sampai sini tolong dimengerti karena ini yang paling gampang. Kemudian langkah kedua, karena A baris 3, A itu kayak elemen ya, unsur di baris 3 kolom pertama itu sama dengan 3, yaitu ini. Kita mau membuat dia menjadi 0. Ya, dengan cara yang operasi baris elementer kan tidak boleh dikalikan 0. Kita bolehnya mengalihkan baris yang lain untuk ditambahkan dengan baris ini agar hasilnya 0. Nah, yang kita bisa lakukan adalah kalau menambahkan ini kan 0 ditambahkan 3, nggak ngefek ya, tetap 3. Tapi kalau ditambahkan min 3 kali baris pertama, dia akan jadi 0. Karena apa? Min 3 kali 1 kan min 3, nanti ditambahkan 3 hasilnya 0. Yuk lebih jelasnya kita cek di bawahnya. Jadi operasi barisnya adalah baris ketiga akan kamu lakukan operasi min 3 dari baris pertama ditambah baris ketiga. Kita lakukan step by step. Baris pertama kan 1, 4, 2, 5. Ya. Kamu kalikan min 3. Jadi min 3 dari baris pertama untuk di kolom pertama berarti kan 1. Min 3 dikalikan 1, satunya dapat dari atas ya, baris pertama, ditambahkan 3. 3 apa? 3 adalah unsur di baris ketiganya sendiri. Hasilnya adalah 0. Ya. Kemudian min 3 dari unsur di baris pertama yaitu 4, ditambahkan unsur di baris ketiga sendiri yaitu 6. Kalian hitung hasilnya min 12 ditambah 6 sama dengan min 6. Di sini perhitungan harus benar-benar teliti. Karena satu kali kamu tidak teliti perhitungannya, maka akan ngefek ke bagian bawah-bawahnya. Yang selanjutnya yaitu min 3 dari elemen baris pertama yang di kolom ketiga, yaitu 2, akan ditambahkan elemennya di baris ketiga itu sendiri, yaitu 1. Hasilnya adalah min 5. Kemudian yang terakhir min 3 dikalikan unsur 5 ini di baris pertama akan ditambahkan dengan unsur yang ada di baris ketiga sendiri yaitu 7. Hasilnya adalah min 8. Baik, sampai di sini kita pahamin dulu pelan-pelan. Ini adalah hasil perhitungannya. Yang berubah adalah baris ketiga. Ya, selalu diingat yang berubah adalah baris yang di sini ya. Jadi yang berubah adalah baris ketiga. Selanjutnya, kita punya A22, unsur elemen di baris kedua, kolom kedua, 3 di sini kan berarti, maka kita mau buat 0. A32 itu mana? A baris ketiga 2-nya juga 0. Karena A333 maka usahakan operasi baris elementernya yang sesuai adalah B3 sama dengan 2B2 ditambah B3. Jadi kita mau buat ininya 0 dulu.
Ya, ininya dibuat 0 dulu. Kan di sini 0, 0. Di sini harusnya 1, nanti dibuatnya 1. Gampang, nanti bisa dikali sepertiga dari B2. Lanjut dulu ya, kita mau buat ini yang 2B2 ditambah B3. Yuk, di sini 0, B2 kan? 0. 2 dikalikan B2 yang 0 ditambah B3 yang di sini, yaitu 0. Maka hasilnya akan tetap 0. Kemudian di sini 2 dikalikan 3, ya. 2 dikalikan 3 dari sini ditambah min 6 dari baris ketiganya sendiri. Nanti hasilnya adalah 0. Ya. Kemudian 2 dikalikan min 3 dari mana? Dari baris keduanya, ditambah minus 5 hasil dari elemen dari B3-nya sendiri, hasilnya min 6 ditambah min 5, hasilnya min 11. Kemudian 2 dikalikan 0 ditambah min 8, yaitu baris ketiganya sendiri, hasilnya adalah min 8. Maka yang dilihat yang berubah adalah baris ketiganya. Ya, baris ketiganya berubah. Oke, sampai sini kita lanjut. Kolom 1, 2, dan 3, di sini udah ada 3 pembeda kan, tapi yang ini sama yang ini tidak satu, maka kita tidak bisa menyebut itu leading 1. Makanya kita akalin atau kita lakukan operasi biar dia 1. Ini gimana Bu caranya biar 1? Gampang, kita dikalikan dengan sepertiga. Ya kan, B2 akan dilakukan operasi sepertiga dikalikan B2. Hasilnya adalah 0 kali sepertiga, 0. Ya kan? 3 dikalikan sepertiga, 1. Min 3 dikalikan sepertiga, min 1. 0 dikalikan sepertiga, 0. Nah, di sini kita sudah punya 2 leading 1 di dua baris. Baris pertama dan baris kedua. Dan dia yang baris pertama leading 1-nya lebih kiri. Oke, sudah menuju ke hasil yang kita inginkan. Kemudian, kita ada masalah lagi, yaitu yang di sini. Min 11 kan, kita mau buat dia 1. Maka diapakan? Kita kalikan saja dengan min 11, min 1 per 11 dari B3. Ya, di sini. Dikalikan min per 11 dari B3. Nah, sekarang B3-nya dikalikan min per 11. Tadi yang min 11 kan jadinya positif 1. Kalau yang min 8 dikalikan min 1 per 11, hasilnya adalah 8 per 11. Kemarin ada yang tanya, bagaimana kalau dibuat desimal, Bu, 8 per 11-nya nanti? Boleh, tapi akan lebih rumit untuk penulisannya. Di sini akan lebih panjang koma-komanya. Maka saya sarankan bentuknya tetap pecahan saja. Ya, biar lebih bagus juga, lebih simpel dan lebih kurus di sini. Kalau desimal jadi tambah gendut. Akan melebar karena ya. Baik, kita sudah punya leading 1 yang dari setiap barisnya sudah rata ke kanan atau lebih ke kiri di atasnya nih. Ini atasnya lebih ke kiri, ini di atasnya lebih ke kiri. Berarti ini sudah masuk ke matriks segitiga bawah, segitiga atas ya, di sini ya. Nah, nolnya kan masih di sini. Kalau mau matriks reduksi kan di sini juga harus 0. Baik, maka kita akan lakukan buat min 1 ini jadi 0. Min 1-nya jadi 0 kalau ditambahkan mana? Ditambahkan B3. Kenapa? Kok nggak ditambahkan B1? Kalau ditambahkan B1 nanti 1 ditambah 4 jadi 5. Padahal kita mau 1, 1, 1 di sini itu tidak berubah. 0, 0, 0 di sini juga tidak berubah. Jangan sampai ini berubah. Yang harus kamu rubah adalah ini, dan ini jadi 0 semua. Ya. Kamu harus lakukan operasi yang tidak mengubah ini. Maka yang bisa dilakukan adalah B3 ditambah B2. B3-nya adalah ini, di B2 kan, berarti yang berubah adalah B2-nya ya. 0 ditambah 0, 0. 1 ditambah 0, 1. Ini salah, di sini ya. Kita ulangi ya. 0 ditambah 0 jadi 0. 1 ditambah 0 jadi 1. Min 1 ditambah 1 jadi 0. 0 ditambah 8 per 11 jadi 8 per 11. Bu, kok di sini udah 0 kok dirubah? Nggak apa-apa. Nanti tujuan kita di sini adalah membuat ini sebagai sistem persamaan, hasil dari sistem persamaan linier. Ya, karena matriks identitas itu hanya bisa untuk matriks dengan jumlah baris dan kolom yang sama.
Baik, ini udah ketemu kan? 0, berarti tinggal 2 pekerjaan kita. PR kita tinggal 4 dan 2 ini dirubah ke 0. Caranya bagaimana? Kita bisa dengan cara B1 akan berubah jadi min 2 B3 ditambah B1. Ini berarti yang diubah adalah yang ini dulu. Ini mau ditambahkan dengan min 2 dari kali 1, kan jadi hasilnya adalah 0. Ya, kita cek. 1 min 2 dikalikan 0 ditambah 1 hasilnya tetap 1. Ya kan? Min 2 dikalikan 0 ditambahkan 4 hasilnya tetap 4. Min 2 dikalikan 1, ya ini ya min 2 B3 dikalikan 1 ditambah 2 hasilnya adalah 0. Nah, di sini untuk yang pecahan kamu bisa hitung ya pakai pecahan oret-oretan. Min 2 dikalikan 3, min 2 dikalikan 8/11 ditambah 5. Itu hasilnya adalah 39/11. Ya, silahkan dihitung. Bruni di sini hanya membuat langkah-langkahnya. Sudah Bu, ini tinggal satu lagi PR kita, yaitu si 4 ini kita buat dia jadi 0. Dengan cara apa? Wah, kita punya 1 di sini yang bisa mengurangkan ini jadi 0. Jadi kita kalikan B2 dengan min 4 dulu, baru ditambahkan 4, kan hasilnya 0. Ya. Maka di sini adalah min 4 B2 ditambah B1. Yuk kita cek. Berarti yang berubah adalah B1 ya, selalu diingat. 1 di sini ya, min 4 kalikan 0 ditambahkan 1 hasilnya adalah 1. Kemudian min 4 dikalikan 1 ditambahkan 4 hasilnya adalah 0. Kemudian min 4 dikalikan 0 ditambahkan 0 hasilnya tetap 0. Dan yang terakhir adalah min 4 dikalikan 8/11 ditambahkan 39/11. Nah, hasilnya berapa? 7/11. Gampangnya min 4 kalikan 8 berapa? 32. Min 32 ditambah 39 berarti kan 7/11. Nah, ini disebut matriks eselon baris reduksi. Karena bentuknya tujuannya adalah di identitas. Bu, ini kok nggak 0, nggak 1, nggak apa-apa. Karena tujuan kita membuat matriks eselon baris reduksi atau reduksi baris itu adalah untuk mengerjakan sistem persamaan linier dengan variabel yang sangat banyak. Ya. Tapi syaratnya dia harus ini bentuk matriksnya ini atau variabelnya di sistem persamaan linier tersebut adalah bentuknya persegi atau sama jumlah baris dan kolomnya. Maksudnya apa, Bu? Baik, kita lanjutkan sebentar, yaitu di sini. Jadi tujuan lain dari operasi baris elementer adalah mencari solusi untuk sistem persamaan linier yang punya 2 variabel atau lebih, yang banyak. Yang kadang kamu udah mumet mengerjakan dengan cara substitusi atau eliminasi. Syaratnya tapi dia harus baris sama kolomnya sama. Di sini contohnya, ini adalah sistem persamaan linier yang kamu reduksi jadi matriks. Ya, direduksinya ini kan ada X1 kan, berarti di sini kalau nggak ada berarti dia variabelnya 0. Kalau variabel konstantanya 0. Kalau di sini 3X2 berarti di X ini kan X2 berarti konstantanya 3. Min 3X3 berarti min 3. Ini adalah hasilnya nilai X-nya 0 berarti 0. Kamu ikutin aja semuanya ini diurutin. Jadi ini X1, ini X2, ini X3, ini adalah nilai dari X-nya itu. Ya, 0, 5, 7 dari setiap persamaan linier. Nilai dari persamaan linier. Ini kan direduksi jadi seperti ini. Ya, di sini adalah nilai yang akan kita cari nanti. Ya. Nah, ini mirip dengan yang tadi kita lakukan operasi baris elementer sebagai matriks A dengan 8 langkah baris elementer yang sudah kita kerjakan bersama tadi, maka kita akan menemukan bentuknya matriks eselon reduksinya seperti ini kan. Ini 100, 001, 001 ini kita anggap atau kita bisa bilang ini sebagai matriks identitas. Nah, yang di sini adalah hasilnya. Nanti kamu kalau mencari sistem persamaan tadi linear solusinya gampang banget. Ini kan tadi mencerminkan dari X1, ini X2, ini X3. Berarti nanti kalau X1 ditambah 0X2 ditambah 0X3 hasilnya 7/11. Maka kita bisa bilang X1 sama dengan 7/11. Yang kedua,
0x1 ditambah 1x2 ditambah 0x3 sama dengan 8/11. Kita bisa ngomong kalau x2 adalah 8/11. Yang terakhir, 0x1 ditambah 0x2 ditambah 1x3 sama dengan 8/11. Maka kita bisa bilang bahwa x3-nya adalah 8/11. Maka tara, kita udah selesai menemukan solusi dari sistem persamaan linear tersebut, yaitu x1-nya 7/11, x2-nya 8/11, dan x3-nya 8/11. Selesai sudah. Ya, jadi ini adalah cara cepat untuk menemukan solusi sistem persamaan linear dengan variabel yang sangat banyak. Yang penting kamu harus memahami dan bisa melakukan operasi baris elementernya. Ya, baik, itu saja yang saya bisa jelaskan ulang atau saya coba untuk mensistemisasi dari operasi baris elementer dan tujuan akhir dari itu nanti kenapa kamu harus belajar atau mempelajari operasi baris elementer di matematika teknik 1 ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah-salah, yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.